Halo, selamat sore pemirsa, berjumpa kembali dalam program Tangkis Tayangan Kriminal Sumatera Utara. Seperti biasa selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda, di antaranya. Polisi masih memburu pelaku pemalsuan SIM. Pengemudi betor kritis ditabrak kereta api. Selain dua berita utama tadi, kami juga sudah menyiapkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Randika Pratiwi, kita buka tangkis selengkapnya. Direktorat Reskrim Polda Sumut menetapkan 6 tersangka pemalsuan SIM di Jalan Setialuhur Gang Arjuna, Kecamatan Medan Helvetia. Otak pelaku pernah bekerja selama 4 tahun sebagai pekerja harian lepas di kantor Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan dan memiliki pengalaman pembuatan SIM. Polda Sumut masih mengejar 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus pemalsuan SIM ini. Kepolisian daerah Sumut berhasil mengungkap kasus pemalsuan SIM dengan modus mendaur ulang SIM bekas yang didapat dari pengolahan sampah SIM Satlantas Polrestabes Medan. Dari lokasi penggerebekan di Jalan Setialuhur Gang Arjuna, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Polda Sumut mengamankan jutaan SIM bekas, 33 SIM palsu siap edar, serta 80 SIM bekas yang sudah dipalsukan. Polisi juga menyita sejumlah alat yang digunakan seperti gunting, pisau, buku nama pemesan, plastik laminating, 17 lembar kertas tanda tangan Kasat Lantas, scanner, mesin laminating, dan juga komputer. Pelaku menjelaskan secara detail pembuatan SIM palsu. Langkah awal pelaku memilih SIM bekas yang masih bagus, lalu dibersihkan bagian foto dan data SIM. Selanjutnya menempelkan kertas yang sudah di-print data dan foto pemesan. Kemudian direkatkan dengan lakban dan di kertas dibersihkan dengan alkohol sehingga tinta dan foto menempel pada lakban yang kemudian direkatkan ke SIM. Terakhir pelaku melaminating SIM palsu agar terlihat rapi. Perbedaan mencolok antara SIM asli dan SIM baru terlihat pada font tulisan identitas SIM palsu yang terlihat lebih tebal, tidak sinkron dengan sidik jari dan tanda tangan. Namun hologram dan sidik jari tetap asli karena tidak dihapus dari SIM bekas. Wow, jadi. Jadi barang-barang ini adalah barang-barang sampah yang harus dimusnahkan, tapi oleh mereka kemudian dikumpulkan, kemudian dibawalah ke rumah ini. Setelah itu dikelola dengan cara seperti tadi. Kelakuan yang bersangkutan memang sesungguhnya sudah dimusnahkan, tapi oleh mereka kemudian memang mereka sudah berniat seperti itu sehingga mereka memisahkan, memilah-milah. Apakah ada keterlibatan orang lantas sendiri, Pak Jenderal, dalam hal ini? Itu nanti kita coba cek. Hingga saat ini total pelaku yang sudah ditangkap berjumlah 6 orang dan polisi masih memburu 3 pelaku lainnya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 264 dan atau 266 KUH Pidana. Dari Medan, Amido Rashid memberitakan. HP tahu, ya, mengaku sebagai polisi. Jadi Puluhan remaja yang sedang merayakan pesta ulang tahun di sebuah karaoke di Kota Tebing Tinggi Minggu dini hari digerebek petugas Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tebing Tinggi. Hasilnya setelah dilakukan tes urin, 4 dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Pesta ulang tahun yang dilaksanakan Minggu dini hari di salah satu kafe di Jalan Ahmad Yani, Kota Tebing Tinggi ini mendadak berhenti. Pasalnya puluhan anggota BNN Kota Tebing Tinggi melakukan razia mendadak. Puluhan remaja ini tidak berkutik dan tak bisa menghindar. Pasalnya puluhan anggota BNN Kota Tebing Tinggi sudah menutup semua akses keluar dari tempat karaoke ini. Satu persatu remaja putra-putri ini lalu menjalani tes urin dengan dikawal ketat petugas. Hasilnya 4 diantaranya dinyatakan positif memakai narkoba jenis sabu. Menurut Kasih Pemberantasan BNN Kota Tebing Tinggi AKP Jatner Sinaga, razia pesta ulang tahun ini dilakukan karena adanya laporan warga. Pesta ulang tahun. Nah, indikasi sama kita atau informasi sama kita bahwasanya tempat itu mau dibuat tempat istilahnya pesta narkoba. Makanya kita lakukan razia malam ini.
Tapi tadi berapa orang zaman? Ada 4 orang. Guna pengusutan lebih lanjut, 4 yang dinyatakan positif memakai narkoba diamankan di kantor BNN Kota Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan memberitakan. Seorang pemuda dihajar warga secara beramai-ramai karena kepergok mencuri kotak amal di sebuah masjid di Jalan Bersama, Kecamatan Medan Tembung. Nyawa pelaku berhasil diselamatkan petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian. Pelaku EL pencuri kotak amal di sebuah masjid nyaris babak belur dihajar massa. Pelaku tertangkap saat melakukan aksi pencurian kotak amal milik Masjid Babu Salam, Jalan Bersama, Kelurahan Baten, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Pelaku yang sempat mencoba melarikan diri berhasil diringkus warga dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Polsek Percut Situan yang dengan cepat datang ke lokasi setelah mendapat laporan dari warga. Maling apa tadi? Infak, kotak infak. Ya. Masjidnya masjid apa? Babu Salam. Babu Salam ya. Udah sempat diangkatnya, gimana kronologisnya? Udah sempat diangkatnya, begitu dikejar dari sana, Pak. Kotak yang sudah dapat udah dibawa. Dianya lari kemari, dikejar sama orang sana. Ketangkapnya di sini sama anak saya. Dia naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki ya. Atas kejadian ini, korban pengurus BKM masjid langsung mengantar kotak amal sebagai barang bukti yang dicuri pelaku dan membuat laporan ke Polsek Situan. Sementara akibat perbuatan pelaku harus mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Percut Situan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Adi Palapaharahap memberitakan. Pengemudi Betor kritis ditabrak kereta api. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Tangkis. Terima kasih masih bersama Tangkis. Pemirsa, seorang pengendara becak bermotor di Kota Tebing Tinggi kritis akibat ditabrak kereta api. Penyebab kecelakaan diduga akibat kelalaian penarik betor nekat menerobos pintu perlintasan kereta api yang sudah turun. Menurut warga, korban Khaidir, 43 tahun, pengemudi becak bermotor warga Desa Lautador, Kabupaten Batubara ini, awalnya sudah diperingatkan warga untuk tidak menerobos palang pintu kereta api yang berada di Jalan Cemara, Kota Tebing Tinggi. Namun himbauan warga tidak didengarkannya. Kereta api yang melintas langsung menabrak becak korban dan sempat tersangkut di roda kereta api sebelum terpental sejauh 50 meter. Sementara korban langsung terjatuh dari atas becak hingga bagian kepala dan tubuhnya terbentur ke aspal jalan yang berada di pinggiran rel kereta. Akibat kejadian ini, becak milik korban mengalami kerusakan parah dan nyaris tidak lagi memiliki bentuk seperti becak bermotor. Begitu sampai situ kan ada kebetulan ada hangkang duluan, mobil hangkang kinamati mau bawa ke sana kan. Saya berhenti, tiba-tiba tukang becak ini langsung nyerobos sempat saya panggil lagi, wah, udah kejadian, rupanya kepalanya udah dekat kali. Artinya palang pintu kereta api sempat tutup? Sebelum palang itu udah ada, tapi mekanik lewat di sini, ini jauh sini. Artinya pintu palang ini nggak tertutup Pak ya, maka terjadi tabrakan ini? Tertutup awalnya, begitu masuk yang kedua mungkin nggak tertutup lagi, kan kelangnya 15 menit mungkin. Korban yang mendapat luka serius hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi. Sementara becak motor milik korban langsung dievakuasi petugas Satlantas Polres Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan memberitakan. Pemirsa, puluhan barang bekas spare part atau onderdil sepeda motor diduga berasal dari sepeda motor hasil curian diamankan jajaran Polsek Helvetia saat melakukan razia penjualan spare part bekas di Jalan Gaperta Ujung, Kecamatan Medan Helvetia. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi dalam Tangkis sore ini. Dan ingat, tayangan kriminal bukan untuk dijadikan contoh, melainkan menjadikan kita lebih waspada. Selalu jaga keluarga Anda dan jauhi narkoba. Atas nama Kerabat Kerja yang bertugas, saya Randika Pratiwi undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Polsek Helvetia menggelar razia barang bekas spare part sepeda motor yang berada di pinggiran Jalan Gaperta Ujung, Kecamatan Medan Helvetia.
Dalam razia ini, petugas langsung memeriksa satu persatu spare part bekas, terutama barang yang tidak memiliki bon pembelian. Barang yang tidak memiliki dokumen pembelian langsung diamankan, karena dianggap ilegal dan berasal dari kendaraan hasil curian. Para pedagang pun hanya bisa pasrah barangnya disita polisi, karena tidak bisa menjelaskan dari mana barang tersebut didapatkan. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan puluhan spare part bekas sepeda motor dan langsung diboyong ke dalam mobil patroli. Selain itu, spare part mobil berupa pelak dan lampu juga turut diamankan petugas. Menurut Kapolsek Helvetia, Kompol Trila Murni, razia kali ini bertujuan untuk mengantisipasi tingkat kejahatan pencurian sepeda motor yang semakin hari terus meningkat. Dan berkat dari informasi dari masyarakat, hari ini kita melakukan uji razia terhadap kios-kios yang melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dari Ranmor tersebut. Polisi berjanji akan mengembalikan barang-barang ilegal yang disita dari para pedagang onderdil bekas ini dengan syarat membawa kelengkapan dokumen pembelian barang. Dari Medan, Adi Palapa Rahab memberitakan.